Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Gita Damayanti dengan NIM 2415101032 yang pada kesempatan kali ini akan menyelesaikan tugas praktikum jaringan komputer dengan materi routing statis. Nah, di sini kita memiliki skenario praktikum di mana kita memiliki topologi jaringan yang terdiri atas 3 PC, 3 switch, dan 3 router, di mana masing-masing router ini terhubung dengan satu switch dan satu PC. Penomoran alamat jaringan pada PC menggunakan 3 digit NIM terakhir saya, yaitu 032, dan ditambah 10 untuk jaringan berikutnya. Nah, di sini ada konfigurasi routing. Nah, pada bagian konfigurasi routing ini, setiap router diberikan informasi mengenai jaringan tujuan dan next hop yang harus dilewati untuk menjangkau jaringan lain. Nah, di sini ada R1, kita memiliki 4 konfigurasi routing, di mana 2 diantaranya adalah jalur utama dan 2 diantaranya adalah jalur cadangan. Nah, untuk router 1, jalur rute yang menggunakan rute atau melewati router 2 adalah jalur utama, sedangkan yang melewati router 3 adalah jalur cadangan. Ini 12.2 itu adalah router 2, 13.3 itu adalah router 3. Seperti itu. Nah, setelah melakukan konfigurasi routing tadi, saya melakukan uji konektivitas di mana saya ping PC1 ke PC2 atau PC3, PC2 ke PC1 atau PC3, dan semua mendapatkan replay. Nah, di sini saya akan tunjukkan khususnya proses ping dari PC1 ke PC3. Nah, jadi paket dari PC1, paket isi MP dari PC1, dia akan dibawa ke switch 1, kemudian ke router 1, lanjut ke router 2, terus lanjut lagi ke router 3 sampai di switch 3, kemudian sampai di PC tujuan yaitu PC3. Kemudian dia akan kembali lagi ke PC1. Nah, di sini di proses ping ini kita di statiknya itu hanya ada 2 jalur, yaitu jalur utama, dari R1 ke R3. Nah, hasil dari ping jalur utama itu kita tetap mendapatkan replay dari PC tujuan. Kemudian di sini di pemutusan R2, R1 dan R2. Di kasus kali ini di statik kita sudah memiliki jalur cadangan. Kita sudah memiliki 4 jalur seperti pada tabel konfigurasi tadi. Jadi, jika jalur utama tidak aktif lagi, paket akan otomatis dialihkan melalui router cadangan. Jadi, di sini kita lihat misalnya ini jalur dari router 1 ke router 2 ini mati. Paket dari PC1 menuju PC2 itu akan dikirim melalui rute ke router 3 dulu, lanjut ke router 2 sampai di PC2, kemudian dia akan kembali lagi menggunakan jalur seperti ini. Nah, hasil dari ping jika jalur dari router 1 ke router 2 terputus, dia akan tetap mendapatkan replay karena kita sudah memiliki jalur cadangan. Kemudian bagaimana jika R2, router 2 dan router 3 yang terputus? Nah, pada gambar di atas sudah terlihat bahwa proses pengiriman paket isi MP dari PC2 menuju PC3 kemudian balik lagi, itu paket dikirimkan dari PC2 ke switch 2, diteruskan ke router 2, lalu di router 2 mengarahkan paket ke router 1, karena jalur langsung ke router 3 tidak aktif, maka router 1 meneruskan paket ke router 3. Dari sana, paket masuk ke switch 3 dan akhirnya diterima oleh PC3. Nah, dari PC3 atau PC tujuan itu kemudian mengirimkan balasan yang kembali mengikuti jalur yang sama secara berbalik hingga sampai ke PC yang melakukan ping atau PC2. Nah, dari hasil ping tersebut, walaupun router 2 dan router 3 koneksinya terputus, kita tetap mendapatkan replay karena
kita sudah memiliki jalur cadangan. Nah, setelah koneksi antara router 1 dan router 2 itu tersambung kembali dan hubungan antara router 2 dan router 3 ini terputus, jalur pengiriman paket kembali berubah mengikuti rute yang masih aktif. Pada kondisi ini, paket yang dikirim menuju jaringan PC3 tidak lagi dapat melalui router 2. Sehingga router secara otomatis mengalihkan rute melalui router 1 menuju router 3 sebagai jalur cadangan atau alternatif. Dengan cara tersebut, komunikasi antar jaringan tetap berjalan meskipun terdapat satu jalur yang terputus. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi jaringan akan tetap berjalan selama masih ada jaringan alternatif yang bisa digunakan. Jika satu koneksi terputus, router akan secara otomatis mencari rute lain menuju tujuan sehingga paket tetap sampai. Ini membuktikan bahwa konfigurasi routing berperan penting untuk menjaga jaringan tetap terhubung meskipun terjadi pemutusan link. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir.